Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dio Fabian Rafiq Herusya. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah sistem basis data dari dosen saya, yaitu Ibu Ina Salbi Karimah. Oke, saya akan membacakan soal nomor 1. Sebutkan minimal 4 keuntungan dan kekurangan sistem basis data. Oke. Keuntungan pada sistem basis data, pertama adalah kecepatan dan kemudahan, kedua pemusatan kontrol data, ketiga efisiensi ruang penyimpanan, keempat keakuratan, kelima ketersediaan, keenam keamanan, ketujuh kebebasan data, kedelapan data dapat dipakai secara bersama-sama, 9 data dapat distandarisasikan, ke-10 mengurangi kerangkapan data. Kekurangan pada sistem basis data yaitu yang pertama, perangkat lunak mahal, proses backup cukup memakan waktu, ketiga, bila ada akses yang tidak benar kerusakan dapat terjadi, keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli, kelima, diperlukan tempat penyimpanan yang besar, keenam, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait, yang ketujuh, penggunaan database membutuhkan perawatan lebih tinggi sehingga melambungkan biaya, ke-9, apabila ada akses yang tidak sesuai bisa berisiko kerusakan, ke-10, sistem pada database lebih rumit sehingga membutuhkan ahli di dalam penggunaannya. Seperti itu jawaban dari nomor 1. Oke, saya akan membacakan soal nomor 2. Sebutkan dan menjelaskan secara singkat perorganisasian data dalam 6 tingkatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan hierarki basis data. Apa itu hierarki basis data? Merupakan serangkaian data yang tentang pemodelan dalam suatu basis data yang sebelumnya telah berkaitan dengan karakter, field, record, file, table dari basis data yang akan dapat menjalankan kerja data Anda dengan maksimal dan teliti dan harus tersusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Terdapat 6 tingkatan perorganisasian data, yaitu yang pertama ada database, yang kedua ada file, yang ketiga ada record, keempat adalah field, kelima adalah byte, yang keenam adalah bit. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari perorganisasian data. Mulai yang pertama yaitu database tadi, yaitu kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah file, yaitu kumpulan record yang sejenis dan secara logis berhubungan. Yang ketiga adalah record, yaitu kumpulan item yang secara logis saling berhubungan, yaitu sejenis. Yang keempat, field, yaitu unit terkecil yang disebut data. Field merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna. Yang kelima, byte, yaitu bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. Dan yang keenam adalah bit, yaitu suatu sistem angka biner yang terdiri atas 2 macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antar manusia dan mesin. Nah, seperti itulah jawaban dari nomor 2 dari saya. Dan saya akan membacakan soal nomor 3. Buat dan gambarkan IRD dari sistem informasi toko Shaolayan. Terdapat 4 entitas dan 2 relasi, yaitu member, barang, supply, dan karyawan untuk entitasnya, dan penjualan dan pembelian adalah relasinya yang terlibat di dalam sistem informasi toko Shaolayan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu IRD. IRD panjangannya adalah Entity Relationship Diagram.
atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atribut secara detail. Nah, di sini terdapat 4 simbol dari entity relationship diagram ini, yaitu gambar di simbol pertama adalah entitas, objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Nah, simbol pada gambar kedua adalah namanya atribut, karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail entity atau relationship. Dan ketiga, pada gambar yang ketiga simbol ini, ketupat adalah relasi, hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan simbol gambar keempat adalah garis, atau nama gambarnya adalah garis dan atau link, garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Nah, begitu. Dan tadi yang saya jelaskan atribut ini tadi itu adalah bagian-bagian dari entity untuk tambahannya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk penjelasan simbol dari jenis atribut. Ada 6 jenis atribut. Yang pertama adalah jenis atribut key yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Nah, pada contoh gambar yang paling atas, mulai dari entity gawai ke atribut NIP. NIP itu adalah nomor induk pegawai. Nah, kalau nomor induk pegawai itu pastikan nggak ada yang sama orang lain. Nah, karena unik kayak gitu, makanya dikasih underline. Nah, seperti itu. Nah, dan itu adalah contoh dari atribut key. Nah, contoh kedua atribut yaitu atribut simple yang bernilai tunggal. Contohnya kayak di gambar paling atas nih, kayak atribut tanggal lahir dan nama. Karena banyak orang yang sama, karena hal itu ini termasuk atribut simple yang bernilai tunggal. Seperti itu. Nah, kalau atribut multi value adalah yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entity. Nah, itu ada di gambar paling atas yang di atribut gelar. Nah, kenapa gelar? Karena gelar itu kayak memiliki sekelompok nilai gitu. Kayak contohnya kayak gelar sarjana, master. Jadinya itu karena nilainya sekelompok itu tersebut atribut multi value. Nah, dan itu adalah contoh dari atribut multi value. Dan yang keempat adalah atribut composite. Adalah terdiri dari beberapa atribut kecil yang mempunyai arti tertentu. Nah, ada di contoh di gambar tengah. Nah, mulai dari entity pegawai ke atribut nama. Nah, atribut nama memiliki 3 atribut kecil, yaitu nama depan dan nama tengah dan nama belakang. Nah, ketiga atribut itu adalah atribut kecil dari atribut nama. Seperti itu. Nah, itulah contoh dari atribut composite. Nah, yang kelima adalah atribut derivatif yang dihasilkan dari atribut lain. Nah, contoh gambarnya ada di contoh gambar paling bawah, yang mulai dari entity pegawai ke atribut umur dan atribut tanggal lahir. Atribut umur ini mungkin tidak ada kalau atribut tanggal lahir tidak ada. Itu yang saya tahu di atribut derivatif. Kalau ada yang salah, mohon minta maaf. Dan itu adalah contoh dari atribut derivatif yang nomor 5. Oke, saya akan menjelaskan tahapan IRD dari toko Shaolayan ini. Mulai dari relasi menjual terdapat 3 atribut, yaitu atribut jumlah barang, atribut nomor nota, dan atribut tanggal penjual. Masing-masing dari atribut ini terdapat atribut key, yaitu nomor nota. Nah, dari relasi menjual ke entitas member. Di entitas member terdapat 3 atribut, ada atribut tanggal lahir, atribut nama, dan atribut ID member. Dan salah satu dari 3 atribut ini terdapat atribut key, yaitu atribut ID member. Nah, relasi menjual ke entitas karyawan. Di entitas karyawan terdapat 3 atribut, yaitu ada atribut user, atribut password, dan atribut ID karyawan. Nah, dari ketiga atribut ini semua adalah atribut key. Nah, dan kita lanjut lagi dari relasi menjual ke entitas barang. Di entitas barang terdapat 3 atribut, yaitu atribut ID barang, atribut harga, dan atribut jumlah barang. Nah,
Salah satu dari atribut ini ada satu atribut key yaitu ID barang. Nah, dari entitas karyawan ke relasi membeli. Nah, di relasi membeli terdapat 4 atribut, yaitu atribut tanggal pembeli, atribut nomor pembeli, atribut jumlah barang, dan atribut total. Nah, salah satu dari atribut key yaitu atribut nomor pembeli. Nah, dari relasi ke entitas relasi membeli ke entitas supply terdapat 3 atribut. Ada atribut nama, atribut tanggal lahir, dan atribut ID supplier. Nah, salah satu dari atribut ini terdapat 3 atribut, yaitu ada atribut nama, atribut tanggal lahir, dan atribut ID supplier. Nah, salah satu dari atribut ini ada atribut key yaitu ID supplier. Nah, balik lagi ke relasi membeli ke entitas barang. Seperti itu entity relationship diagram IRD dari toko Xiao Lion dari saya di Fabian Herusia. Oke, saya akan membacakan soal nomor 4. Sebutkan dan gambarkan 4 jenis arsitektur topologi dasar. Oke, yang pertama ada topologi ring. Jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar, seperti cincin, dan sebagai suatu skema aturan konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lainnya. Jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Ini adalah contoh gambar dari topologi ring yang ada workstation-nya melingkar bersama file servernya. Nah, kelebihan dari topologi ring ini antara lain adalah biaya instansinya murah, performa koneksi cukup baik, ketiga proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan yang terakhir ada implementasinya mudah dilakukan. Nah, kekurangan dari topologi ring diantara lain yaitu jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Kedua, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Nah, itu adalah topologi ring. Dan yang kedua, ada topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, yang di mana seluruh klien yang menggunakan topologi ini akan dihubungkan ke server. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Nah, ini adalah gambar dari topologi bus, mulai dari terminator ke file server, ke print, ke workstation, dan baru ke terminator outputnya. Kelebihan dari topologi bus diantaranya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Ketiga, biaya instansi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Ketiga, mudah digunakan dan sangat sederhana. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu pertama, proses pengiriman dan penerimaan data kurang. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Ketiga, sering terjadi tabrakan arus data. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang topologi bus. Dan yang ketiga ada topologi MEMS. Topologi MEMS adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub dan switch. Gambar topologi MEMS ada di sebelah ini, kayak connect satu sama yang lain kayak workstation dan servernya. Nah, contohnya seperti ini gambar dari topologi MEMS. Nah, kelebihan dari topologi MEMS diantaranya yaitu pertama adalah security data pada topologi ini sangat baik. Kedua, bandwidth limitnya cukup besar. Ketiga, dan yang terakhir, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Nah, dan kekurangan topologi MEMS diantaranya yaitu kabelnya dibutuhkan jumlah banyak. Biaya instalasi topologi MEMS sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit.
Nah, itu adalah contoh dari topologi MEMS. Oke, yang keempat ada topologi star. Nah, topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena menggunakan banyak kelebihan. Dan ini adalah gambar topologi star yang perangkat hubnya terhubung oleh seluruh workstation. Nah, ini adalah contoh dari topologi star gambarnya. Nah, kelebihan topologi star di antara lain yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan fleksibel. Dan yang terakhir, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Kekurangan topologi star diantaranya yaitu pertama, sangat tergantung pada terminal pusat. Kedua, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub dan switch mengalami masalah. Dan itu adalah penjelasan saya tentang topologi star. Dan selesai. Terima kasih untuk sudah nonton video ini. Jika terjadi kesalahan kata, mohon minta maafnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.